Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan pada kesempatan ini. Oleh karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu kami ada pada saat ini. Itu sebabnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan pada kesempatan ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang akan mengurapi kami, Kau berbicara kepada kami supaya kami dapat memahami, dan firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu, pakai bibir mulutnya, supaya setiap apa yang sampaikan itu datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kembali kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kita boleh berjumpa kembali. Meskipun perjumpaan kita pada kesempatan ini berbeda dengan perjumpaan kita biasanya. Biasanya kita berjumpa di gereja, di rumah Tuhan. Namun pada kesempatan ini oleh karena situasi yang berbeda, maka kita berjumpa lewat cara seperti ini. Namun meskipun demikian, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang kita sembah. Ia tidak dibatasi oleh ruang, waktu, ataupun keadaan dan tempat, dan Dia bisa hadir di mana-mana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema kita pada kesempatan ini adalah hidup di dalam Kristus. Tema ini merupakan bagian dari subtema kita selama bulan Maret ini. Dan sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, lalu kemudian pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Tetapi kita hanya akan baca beberapa ayat saja. Judul dari perikop ini adalah Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kemudian kita lanjutkan dengan pasal 14 ayat yang ke-15. Judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di depan tadi, bahwa yang menjadi tema kita pada saat ini adalah kita hidup dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan, menjadi orang percaya tidak berarti berhenti hanya kepada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi kita harus hidup di dalam Kristus Yesus, yang artinya bahwa kita tinggal di dalam Dia, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan hidup dalam persekutuan dengan Dia.
Dalam firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Dia telah hidup. Artinya kita memiliki hidup dan perilaku sama seperti hidup dan perilaku Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam Yesus Kristus, maka ia akan hidup dalam pimpinan Roh, sehingga Roh Kudus yang akan menuntun orang itu berjalan dalam kebenaran. Kadang-kadang orang berpikir bahwa hidup di dalam Kristus itu terlalu sulit, ataupun mungkin sebaliknya orang berpikir terlalu gampang. Namun kalau kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup di dalam Kristus itu adalah hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Itu sebabnya jikalau kita sudah hidup di dalam Kristus, maka hidup kita berada di dalam otoritas Kristus sendiri. Hidup kita berada di dalam kendali Tuhan sendiri, karena Tuhan telah menebus kita dan membeli kita dengan harga yang mahal. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dan ayat yang ke-23 bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita dibeli bukan dengan uang atau harta, tetapi kita dibeli dengan darahnya sendiri sebagai tebusan atas hidup kita. Dia membayar dosa-dosa kita. Namun ada tuntutan dari Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita telah dibeli dengan darahnya sendiri, maka hidup kita bukan lagi menjadi milik kita, melainkan milik Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus juga pernah mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita telah hidup menjadi milik Kristus, kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus, kita hidup dalam rencana dan kehendak Bapa, maka kita tidak hidup lagi menurut hawa nafsu duniawi, menurut keinginan daging, sebab kita hidup di dalam Roh. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, maka ada jaminan, kepastian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jaminan apa itu? Tentu kita harus tahu bahwa sesungguhnya ketika kita menjadi milik Kristus, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka ada dampak-dampak yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, jika kita hidup dalam Kristus, maka kita akan memperoleh berkat yang luar biasa yang kita terima di dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita dapatkan? Pada kesempatan ini kita akan merenungkan beberapa perkara sesuai dengan pembacaan kita. Kalau kita berangkat dari perikop pembacaan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi, maka pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Sebelum ia naik ke sorga, dia tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang pertama, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku." Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena setelah Tuhan Yesus tinggal bersama-sama mereka selama 3 tahun, hidup bersama-sama dengan mereka selama 3 tahun, dan Tuhan Yesus telah mengajar mereka berbagai macam hal tentang kerajaan surga, dan tiba saatnya mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya itu menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, ada begitu banyak yang Tuhan bicarakan. Tetapi kita akan merenungkan ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, setiap orang percaya.
pada saat ini. Yang pertama adalah janji keselamatan. Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, tentu kita harus melihat latar belakangnya kenapa Tuhan Yesus berkata dalam demikian. Dalam agama Yahudi di Perjanjian Lama, tidak semua orang, tidak sembarang orang bisa berjumpa atau bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang tidak mungkin dijangkau oleh keterbatasan manusia yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya hanya seorang imam yang mewakili umat Tuhan untuk berdoa syafaat kepada Tuhan, bahkan mempersembahkan korban dan berjumpa dengan Tuhan 1 tahun sekali setelah diundi, yaitu tugas seorang imam besar. Dan itu hanya dalam kondisi tertentu. Namun Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia berkata, "Sudah selesai." Dia telah menyelesaikan tugas karya penyelamatan Kristus di atas kayu salib. Dan Kristus telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa. Itu sebabnya hanya Yesus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Hanya Yesus menjadi satu-satunya jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Itu sebabnya Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bahkan sebelumnya Tuhan Yesus berbicara di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal, karena Kristus telah menebus kita dari dosa dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Itu adalah keselamatan kekal. Tetapi Tuhan juga menjanjikan kepada kita keselamatan selagi kita masih hidup di dunia ini. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian janji Tuhan yang kedua kepada kita adalah janji rumah di sorga. Dalam pembacaan kita Yohanes pasal 14 tadi, Yesus mengatakan, "Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan, ini merupakan janji yang begitu jelas dan tegas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang yang percaya kepadanya, mereka memiliki jaminan tempat di sorga. Karena Dia sendiri mengatakan bahwa Aku menyediakan tempat bagi kamu. Sebab di mana Aku berada, di situ juga kamu akan berada. Dan Dia berjanji akan datang kembali dan akan membawa kita ke tempat Dia berada. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, bahwa di dunia ini para orang-orang beragama, orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai orang beriman, mereka terus berjuang, mereka terus berusaha supaya kelak mereka diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi berbeda dengan kita, ada penegasan yang begitu jelas dari Tuhan Yesus. Dia berkata, "Di mana Aku berada, di situ juga kamu akan berada." Jadi ada kepastian bahwa kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika waktunya sudah tiba, Tuhan akan membawa kita ke dalam kerajaan surga, asal kita mau belajar percaya dan taat, hidup setia kepada firman Tuhan. Kemudian
janji jaminan. Yang ketiga adalah jaminan penyertaan Tuhan. Merenungkan kembali dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 tadi. Setelah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka supaya mereka jangan gelisah dan menjanjikan bahwa Dia akan menyediakan tempat di sorga bagi mereka yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus kembali memberikan janji yang luar biasa. Dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan penghibur kepadamu yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Yesus menjanjikan ketika Dia akan pergi kembali kepada Bapa, maka Ia akan mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan sebagaimana yang Dia janjikan, Ia tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Bisa kita bayangkan bagaimana orang yang hidup sebagai yatim piatu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu yang mendampingi mereka, yang menyertai mereka, mensupport mereka, menghibur mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan, memelihara mereka, merawat mereka. Tetapi justru Tuhan dengan begitu tegas mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu artinya bahwa ada jaminan bagi kita akan penyertaan Tuhan. Sebab Ia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan itu dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dari kata parakletos, yaitu ditaruh di samping. Untuk apa? Untuk menghibur kita, untuk membela kita, untuk menyertai kita, untuk menopang kita. Itu sebabnya kita tidak perlu mengalami ketakutan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi pada saat ini, banyak orang yang panik, banyak orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi justru kita diberikan janji, apapun keadaan kita, Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebab Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, jikalau Tuhan yang menyertai kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Enggak ada, karena Dia Maha Kuasa. Dia Maha Tahu. Bahkan Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Sebab Yesus berkata, Bapamu yang di dunia ini aja tahu memberikan yang terbaik kepada kamu, apalagi Bapamu yang di surga. Bapa di dunia ini tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya kalau anaknya minta ikan. Tidak mungkin memberikan batu kepada anaknya kalau anaknya minta roti. Apalagi Bapa yang di surga. Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Bahkan nyawanya sendiri, tubuhnya sendiri Dia berikan kepada kita. Maka Dia akan melakukan yang terbaik kepada kita. Ia akan menyertai kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ia akan memberikan penghiburan kepada kita. Ia akan menopang kita. Oleh karena itu mari tetap berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan dan kita berada di dalam otoritas Tuhan. Namun demikian, kita jangan salah mengerti. Banyak orang berpikir bahwa apabila kita hidup di dalam Kristus, maka kita bebas dari masalah, bebas dari sakit penyakit, bebas dari tantangan. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji begitu. Tapi Tuhan berjanji kepada kita, Ia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita dan penghiburan kepada kita. Bahkan jaminan yang keempat yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini merupakan janji Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, dia kembali mengingatkan murid-murid dan juga kita bahwa dia berjanji akan mengutus Roh Kudus. Dan dia berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa dunamos, ya. Kita akan diberikan kuasa. Untuk apa? Supaya kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta atas murid-murid, maka kuasa itu benar-benar nyata dalam kehidupan mereka. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, mereka bisa mengusir roh-roh jahat. Tetapi tujuan Allah di situ adalah supaya banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang mendengar Injil. Namun satu perkara yang kita harus yakini bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita supaya kita mampu menghadapi setiap kesulitan, setiap persoalan, setiap pergumulan dan masalah. Tuhan tidak berjanji akan menjauhkan kita dari semua masalah, penyakit, pergumulan hidup. Tapi Tuhan berjanji kepada kita memberikan kuasa untuk menang atas persoalan, menang atas pergumulan hidup, masalah, dan berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan panik, jangan cemas. Tetap kita berserah kepada Tuhan. Dan pesan saya Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh semua orang di berbagai penjuru dunia, termasuk kita pada saat ini, kita harus terus percaya menaruh harap kepada Tuhan. Tetapi di balik iman dan percaya kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Kita tetap harus punya keyakinan, tapi kita harus punya hikmat untuk tetap melakukan bagian kita untuk menjaga kesehatan kita, untuk menghindari tempat-tempat keramaian, dan tetap kita bersekutu dengan Tuhan. Dan janji Tuhan ini akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kembali lagi saya akan mengingatkan bahwa apabila kita hidup di dalam Kristus, maka kita memperoleh jaminan dari Tuhan. Jaminan apa? Jaminan keselamatan akan hidup yang kekal. Kemudian jaminan akan penyertaan Tuhan. Bahkan jaminan kuasa dan jaminan rumah Bapa yang disediakan buat kita. Sekali lagi Bapak Ibu, supaya kita tetap bertekun dalam iman kepada Kristus, jangan dikuasai oleh ketakutan, tetapi tetaplah berdoa, berjaga-jaga, dan menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kalau Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah ingkar, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Apabila kami hidup di dalam Engkau Tuhan, maka kami akan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan apabila kami hidup di dalam Engkau, maka Engkau memberikan kepada kami jaminan-jaminan dan kepastian dalam hidup kami, yaitu jaminan keselamatan akan hidup yang kekal, jaminan akan rumah Bapa yang menjadi tempat bagi kami, sebab Engkau berjanji di mana Engkau berada, di situ juga kami akan berada. Bahkan Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada kami yang akan menyertai kami. Bahkan Engkau berjanji akan memberikan kepada kami kuasa, kemampuan untuk menang atas persoalan, menang atas sakit penyakit, menang atas pergumulan dan masalah hidup. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami akan terus percaya kepadamu, sehingga kami tidak akan mengalami ketakutan, tapi kami akan tetap bersemangat
merindukan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang khawatir ataupun mungkin lemah tubuh. Kau akan lawat mereka dan kuatkan, teguhkan iman mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kau yang akan lawat bangsa ini Tuhan, khususnya mereka yang mengalami sakit corona. Engkau yang akan lawat mereka Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, berikan kepada mereka hikmat, kemampuan untuk dapat mengatasi masalah ini. Dan Kau yang akan menghentikan penyakit ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bekerja dengan caramu sendiri, karena Engkau tidak kekurangan cara untuk melawat kami dan melawat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.